Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menimbun harta dengan batu yang dipanaskan di negara Jahanam. Kemudian batu yang dipanaskan itu diletakkan pada susu mereka hingga keluar ujung tulang pundaknya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hadis ke-42 diriwayatkan dari Imam Bukhari, Kitabuz Zakah, bab kecaman keras atas orang-orang yang menimbun harta benda. Hadis Abi Dzarrin anil Ahnafi bin Qais qala jalastu ila mala'in min Quraisy faja'a rajulun khasyun sya'ri was-siyabi wal hay'ah hatta qama alaihim fasallama summa qala basyiril kanizina biradfin yuhma alaihi fi nari jahannam summa yudau ala halamai sayyidi ahadihim hatta yakhruja min ba'di katifihi wa yudau ala nuhdi katifihi hatta yakhruja min halamihi sadyihi yatazalzalu summa walla fajalasa ila sariyatin wa tabi'tuhu wa jalastu ilaihi wa ana la adri man huwa faqultu lahu la aral qauma illa qad karihul ladzi qulta qala innahum la ya'qiluna syai'an qala li khalili qala qultu ma khaliluk qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Abadzar atubshiru ahadan qala fanazrudu ila syamsi ma baqiya minan nahar wa ana ara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yursiluni fi hajatin lahu qultu na'am qala ma uhibbu anna li misla ahadin dhahaban unfikuhu kullahu illa salasata dananir wa inna haulai la yaqiluna inna ma yajma'una dunya la wallahi la as'aluhum dunya wa la astaftihim an dini hatta alqallah. Hadis Abu Dzar dari Qais, ia berkata, aku duduk bersama orang-orang terkemuka dari Quraisy. Kemudian datanglah seseorang yang rambut, pakaian dan penampilannya berantakan. Dia berdiri di antara mereka lalu mengucapkan salam dan berkata, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menimbun harta dengan batu yang dipanaskan di negara Jahanam. Kemudian batu yang dipanaskan itu diletakkan pada susu mereka hingga keluar ujung tulang pundaknya. Kemudian diletakkan pada ujung tulang pundaknya itu ia keluar pada bagian susunya hingga dia berguncang-guncang. Kemudian orang itu pergi lalu bersandar pada tiang. Aku mengikutinya lalu duduk di sampingnya, sedangkan aku tidak mengenali siapa dia. Kemudian aku berkata padanya, aku tidak melihat orang itu kecuali mereka membenci apa yang kau katakan. Dia menjawab, sesungguhnya mereka itu tidak berakal sama sekali. Perkataan tadi itu seperti yang dikatakan kekasihku. Al-Ahnaf bin Qais selalu berkata, aku bertanya, siapa kekasihmu itu? Orang itu menjawab, Nabi pernah berkata padaku, wahai Abu Dzar, apakah engkau melihat Uhud? Maka aku memandang matahari yang ternyata masih siang. Aku mengira Rasulullah akan mengutusku untuk menunaikan keperluannya. Maka aku jawab, ya. Lalu beliau bersabda, aku tidak suka kalau aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu aku membelanjakannya semua kecuali 3 dinar saja. Sungguh mereka tidak berakal sama sekali. Mereka hanya mengumpulkan harta. Demi Allah, aku tidak akan meminta dunia kepada mereka dan aku tidak akan meminta fatwa tentang agama sampai aku menemui Allah. Hadis yang lumayan panjang ini bercerita tentang bahwa ada sekelompok orang yang kaya, lalu ada orang yang datang dan orang itu memberikan ibarat bagaimana sebenarnya orang yang kaya tetapi tidak bersedekah. Nah, petuah itu semacam siksaan di neraka kalau kepada orang kaya yang tidak bersedekah. Lalu orang kaya itu tidak setuju, lalu Abu Dzar menemui dia. Dan ketika dikorek informasinya, maka sebenarnya orang tersebut adalah mendapatkan informasi dari Rasulullah bahwa Rasulullah itu adalah orang yang sangat bersahaja, sangat sederhana, dan dia sangat dermawan dan selalu mengupayakan diri untuk bersedekah. Dengan begitu maka apabila ada orang yang kaya dan bersedekah, itu adalah anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW.